Shalom saudara, shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai hukum roh. Hukum roh. Kita sudah mendengar secara garis besar saja hukum dosa, hukum maut. Kita juga sudah pernah mendengar hukum akal budi. Dan kita juga sudah pernah mendengar mengenai hukum roh, tapi secara garis besar. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan secara detail. Apa itu hukum roh? Nah, saudara, kalau saudara dan saya mengikuti hukum roh, hukum. Nah, sekarang kita bicara dulu, hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah satu aturan. Kalau benar, dibenarkan. Kalau salah, disalahkan. Kalau benar, mendapat pahala. Kalau salah, mendapat hukuman. Saudara dan saya setuju? Setuju. Ya, jadi namanya hukum itu bekerjanya secara otomatis. Kalau saudara hidup benar, secara otomatis saudara akan mendapat promosi. Kalau saudara salah, secara otomatis mengalami penurunan, ya, dalam apa saja. Ya, maka itu kita harus perhatikan hidup kita harus adalah hidup yang benar. Hidup benar. Ya, saudara-saudara, jadi hukum itu bekerja secara otomatis. Saudara melanggar rambu-rambu lalu lintas, saudara kena tilang. Itu hukum otomatis. Ya, saudara nggak punya SIM, melanggar hukum, secara otomatis saudara akan mendapat sanksi. Tapi kalau saudara lengkap semuanya, saudara bebas merdeka. Itulah namanya hukum. Jadi kita sekarang hari ini sedang bicara mengenai hukum roh. Nah, sekarang apa yang disebut roh itu? Yang dimaksud roh di sini adalah roh Allah Tritunggal. Ya, jadi nanti ada bahasanya. Jadi yang dimaksud roh ini adalah roh Allah Tritunggal. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, kemudian namanya Yesus atau anak Allah, kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia mengutus Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Hidupnya adalah hidupnya Allah Tritunggal. Ya, jadi Bapak dan aku satu, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Terus engkau, murid-muridku, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Terus apalagi saudara, aku akan mengutus rohku masuk di dalam engkau. Ya, jadi itu adalah roh Allah Tritunggal. Nanti kita akan lihat ya. Jadi tetapi saudara nanti akan lihat yang dimaksud roh ini adalah roh Allah Tritunggal dan hidupnya. Ya, jadi jelasnya kalau saudara nanti baca di ayat Alkitab, itu tidak ada tulisannya hukum. Tidak ada tulisannya hayat. Yang ada adalah roh. Ya. Tapi nanti di dalam bahasa aslinya, di literaturnya, itu adalah hukum roh hayat. Ya, jadi ini adalah supaya saudara bisa berjalan dalam roh,
ya. Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di dalam roh kalau saudara dan saya hidup di dalam hukum roh hayat. Mari kita lihat next. Nah, ini rinciannya. Mudah-mudahan kita bisa membaca isinya. Saudara lihat nomor 1, aslinya itu adalah hukum roh hayat. Tetapi di Alkitab kita, di dalam Roma pasal 8 ayat 2, itu cuma ditulis roh. Tetapi literaturnya, bahasa aslinya adalah hukum roh hayat. Oke, bisa nangkep ya? Tangkep dulu, nanti kita baca pelan-pelan isinya. Kemudian saudara, kita sekarang bicara mengenai hukum dulu. Hukum, saya tadi sudah memberikan kata-kata yang namanya hukum itu bekerjanya secara otomatis. Ada kata-kata hukum itu di poin 1, hukum. Ya, hukum itu kalau saudara lihat di poin 3, hukum itu yang memerdekakan. Ya, jadi kalau saudara benar, hukum itu memerdekakan saudara. Kalau Sambo itu benar, secara hukum memerdekakan dia. Ya, sampai di sini paham ya saudara? Ya. Paham enggak saudara? Ya, jadi hukum itu memerdekakan kalau engkau benar. Jadi mari kita hidup di dalam kebenaran, ya, karena engkau akan dimerdekakan. Ya. Nah, kemudian kita lihat hukum yang berikutnya di poin 4. Hukum ini bekerja untuk melepaskan. Ya, jadi kalau engkau hidup benar, maka secara hukum engkau akan dilepaskan. Ya, kalau saudara secara hukum itu, saudara itu hidup benar, secara hukum, secara otomatis saudara akan dilepaskan, dimerdekakan. Yang penting hidup saudara benar ya. Amin saudara. Oke. Ini pendahuluan supaya saudara nanti kalau baca ngerti, maksudnya begitu gitu loh ya. Saya kasih rangkumannya dulu ya. Oke, yang kelima. Nah. Ini dulu ya. Ini secara hukum dulu yang keempat. Kalau saudara hidup benar, saudara akan dilepaskan. Nah, ya oke, langsung kita lihat hukum lagi, hukum. Yang poin kelima, hukum. Saudara, secara hukum, ya, secara hukum, saudara kalau benar, saudara itu pasti punya kekuatan. Ya kan, kalau benar saudara ngadepin siapapun pede kan? Betul nggak? Ya. Saudara punya kekuatan. Saudara punya kemerdekaan, saudara dilepaskan dari segala ancaman, betul nggak? Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai roh hayat. Memang Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 2, poin 1 yang di atas, ya saudara-saudara, itu cuma bicara soal roh. Tapi saya kembali lagi katakan secara literatur, ya itu adalah hukum roh. Hukum roh dan rohnya pun pakai hayat. Nah, sekarang apa itu maksudnya roh hayat? Itu dijelaskan di poin 2. Ya, poin 2. Saudara yang di belakang, ya mudah-mudahan bisa membaca. Oke, jangan biasakan di belakang, ya, biasakan di depan, ya. Oke, poin yang kedua, di situ saya bedakan antara hayat dan roh itu. Ya. Hayat itu siapa, saudara? Hayat itu adalah kehidupan Allah Tritunggal. Ya. Hayat itu adalah kehidupan Allah Tritunggal. Saya punya hidup, saudara masing-masing punya hidup, betul? Saya punya hidup, Kata juga punya hidup. Tapi
Hidup kata sama hidup saya beda. Saya punya hidup, kucing juga punya hidup. Ya, hidupnya kucing sama hidup saya beda. Anjing juga punya hidup. Hidupnya anjing sama hidup saya itu juga beda. Nah, sekarang hidup, hayat, hidup dan roh itu ya. Hayat adalah kehidupan Allah Tritunggal. Tadi saya katakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu 3 pribadi tapi menjadi satu. Kemudian diutuslah yang namanya Firman, yaitu pribadi Allah yang kedua. Kemudian dia berinkarnasi menjadi manusia. Begitu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia memakai daging seperti kita, tapi cuma serupa yang tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa dan tidak ada iblis di dalamnya. Karena dia sekalipun ditawarin makanan, batu supaya jadi roti, itu ditahan. Ya, tadi saya bilang begini, kalau gulu itu bisa menahan nafsu makannya, saya akan naikkan gajinya. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan diperbudak oleh nafsu daripada dosa dan nafsu iblis. Ya, kalau nafsu makan ya itu wajar. Tapi kalau nafsu makan sampai perutnya buncit, nah itu ada dosa dan iblis yang ngapain saudara? Yang terus bekerja ya. Jadi saudara harus bisa membunuh hukum dosa dan hukum maut. Ya, oke. Sama kalau saudara bangkrut. Perhatikan baik-baik. Kita ini saudara-saudara gereja sudah punya tempat baru. Ya, saudara tahu yang punya tempat baru ini, saudara-saudara, dia punya 1 rumah, 3 ruko. 1 rumah dijual. Rukonya yang sebelah kanannya dijual. Sebelah kirinya juga dijual ke kita. Ya. Dan kenapa saudara? Dia adalah eksportir. Dia itu mengekspor saudara sehari 2 kontainer ke luar negeri. Tapi dia bangkrut. Ya. Saudara-saudara, kalau kita itu hidup menurut hukum roh kehidupan, kita itu akan diberi kesanggupan berjalan dalam roh. Dan kita ini akan punya karakter yang baik. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi perhatikan, kita harus hidup menurut hukum roh. Ya, jadi kembali lagi saya katakan, di dalam kita itu setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia naik ke surga, dia mengutus pribadinya yang ketiga, yaitu Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi karena dia adalah 3 yang menjadi satu, Allah tri tapi tunggal, dia itu 3-3-nya hidupnya ada di dalam kita. Dan bukan hidupnya saja, rohnya juga ada di dalam kita secara roh. Walaupun saudara, Bapa itu ada di surga dan anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia mengutus rohnya. Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa itu 3 menjadi satu. Ya. Dan saudara bisa lihat itu dalam doa-doanya Tuhan Yesus, ya. Aku mau Bapa, supaya kita semua pun menjadi
satu. Maka itu dia mengutus rohnya masuk dalam roh kita. Dan bukan rohnya saja, tetapi hidupnya. Ya. Jadi saudara-saudara itu tidak sorangan wae, tidak seorang diri. Tetapi ada hidupnya Allah Tritunggal. Dan ada roh itu. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, roh ita itu maksudnya bukan Roh Kudus saja, tapi roh Allah Tritunggal. Ya. Hayat dan roh itu menjadi roh pemberi hidup kepada kita. Ya. Jadi yang menjadi hidup semua orang beriman. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus melalui Roh Kudusnya, hidupnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Nah, dia itu menjadi roh yang pemberi kehidupan. Dan roh pemberi kehidupan tadi menjadi kehidupan bagi semua orang yang percaya, yaitu kita semua. Saudara bisa nangkap, amin? Nangkap nggak nangkap? Ya. Oke, nah itu yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Saya tidak bahas hukumnya, tetapi saya mau tunjukkan kepada saudara. Jadi roh pemberi kehidupan itulah yang memberi kebenaran dalam hidup kita sehingga memerdekakan kita. Jadi saudara di dalam dan saya di dalam roh saudara itu ada roh kebenaran. Jadi saudara itu bisa hidup benar. Begitu saudara bisa hidup benar, saudara, itulah roh kehidupan. Dan roh Allah Tritunggal itu yang ada di dalam kehidupan kita itu memerdekakan kita. Jadi dia memerdekakan kita. Jadi roh kehidupan itu memerdekakan kita. Ya. Roh kehidupan itu memerdekakan. Yang memerdekakan hukumnya atau rohnya? Yang memerdekakan adalah hukumnya. Bagaimana kita bisa merdeka oleh hukum? Karena rohnya. Ya, jadi kita ini dimerdekakan secara hukum karena Roh Kudus. Karena Allah Tritunggal, hidupnya dan pribadinya. Wes, sampai di sini paham nggak saudara? Ya, kalau nggak paham, angkat tangan nggak apa-apa. Ya, saya akan jelaskan. Jadi maksudnya yang memberikan kemerdekaan kepada kita itu adalah Roh Allah Tritunggal dan hidupnya Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kita. Ya, jadi karena ada kebenaran di dalam kita, ada pencipta, ada yang segala sesuatu yang berasal dari Dia, saudara-saudara, dan penolong itu ada di dalam kita, jadi kita sanggup hidup benar. Karena kita sanggup hidup benar itulah, maka secara hukum kita merdeka. Paham ya saudara ya? Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi poin yang keempat. Kita sekarang bicara mengenai saudara-saudara roh pemberi kehidupan atau roh hayat tadi, saudara-saudara, itu menjadikan orang itu benar. Ya, jadi saudara lihat kalau saudara hidupnya benar itu berasal dari Allah Tritunggal yang disebut roh itu dan kehidupannya. Allah Tritunggal. Jadi saudara bisa lihat begini. Hukum yang bekerja, ya, hukum yang bekerja itu secara otomatis untuk melepaskan dari pekerjaan hukum dosa dalam daging kita. Jadi saudara, daging kita ini ada dosa, ada iblis. Ya. Tapi saudara oleh karena hidupnya Allah, ya, karena ada pribadinya Allah Tritunggal, maka saudara-saudara dialah yang melepaskan kita. Siapa yang melepaskan?
pribadi Allah ketiga dan hidupnya pribadi Allah ketiga yang ada di dalam kita. Nah, jadi apa fungsinya hukum? Hukum itu peraturan. Kalau saudara benar, kamu pasti merdeka. Kalau kamu benar, engkau pasti lepas. Tadi saya bilang. Kalau Sambo itu benar, kalau PC itu benar, secara hukum dia dilepaskan. Saudara dan saya benar? Harusnya benar. Ya, kenapa? Karena saudara hidup menurut roh. Ya kan? Kalau saudara nuruti Allah Tritunggal dan hidupnya Allah Tritunggal, saudara pasti hidup benar. Gak mungkin hidup salah. Ya. Maka itu saudara secara hukum saudara dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kemudian pada poin yang keempat yang sama, nah kalau saudara sudah dilepaskan, itu dibilang apa? Roh hayat itu membuat kita, memungkinkan kita mengenal Allah. Ya. Jadi kamu bisa kenal Tuhan. Oh Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saya, Dia mati bagi saya, Dia itu baik banget. Dia adalah pencipta saya, segala sesuatu berasal dari Dia, Dia adalah penolong saya. Kenal kan? Kenal kan? Nah sekarang saudara lihat, tidak sekedar kenal Allah yang ada di dalam kita, tapi mendapatkan. Saudara bisa baca? Nah, mendapatkan. Jadi kalau saya sudah kenal saudara, siapa saudara, saya bisa mendapatkan saudara. Ya, mendapatkan itu apa saudara? Ya kan? Mendapatkan itu saya bisa mendapat sesuatu dari saudara. Apa-apa yang saudara punyai. Apa-apa yang menjadi buah pikiran saudara. Apa-apa yang menjadi perasaan saudara. Apa-apa yang menjadi pendapat saudara. Ya, kita bisa mendapatkan. Kalau saudara kenal saya jauh lebih dekat, saudara tahu pikiran saya. Saudara akan tahu perasaan saya. Saudara akan tahu kehendak saya. Saudara akan tahu apa Riris? Cita-cita saya. Ya kan? Maka itu jangan cuma kenal Tuhan, tapi harus sampai mendapatkan Tuhan. Ya, mendapatkan. Ya kan? Kalau masih pacaran sudah kenal, orangnya baik. Terus diapain? Didapatkan. Ya kan? Ya kan? Loh, kok nggak tahu apa udah pada lupa? Ya kan? Dikenal baik orangnya. Baik, kata orang baik, menurut saya baik. Kalau sudah tahu baik, kalau masih jomblo diapain? Didapatkan. Saya ingin lebih memahami dia. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Nah, ya kan? Betul kan? Nah, itu berlaku untuk Tuhan dan kita. Ya, jangan saudara ke gereja aja, ngapain ke gereja? Ya kan? Ke gereja itu untuk mengenal Tuhan dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan Tuhan. Nah, setelah kita dapatkan Tuhan, coba kalau kita sudah mendapatkan pasangan hidup kita, untuk apa saudara? Kita bisa memperhidupkan. Tuh tulisannya apa saudara? Memperhidupkan pasangan kita. Supaya pasangan kita menjadi hidup dalam hidup kita. Ya kan? Kalau si Mbak itu bilang begini. Si Mbak Ayu. Saya akan bilang, Mbak, sudah tua, sudah punya suami, kok ditawarin suami lagi? Ya ngapain gitu ya. Ya. Suami yang pertama pisah. Sudah punya suami lagi, ditawarin suami lagi sama orang. Padahal yang berjalan masih berjalan. Saya bilang,
nih kawin itu kalau sudah tua, itu nanti jadinya kalau suaminya nggak kaya, jadinya apa? BA, BU. Nah, ya kan? Ngapain Mbak? Ngapain? Terus ceritanya begini dia jawabannya. Gini loh Om, saya kepingin kayak Om sama Tante. Kalau sudah tua begini kan jadi teman. No, ya kan? Jadi apa? Memperhidupkan ya. Jadi Tante berfungsi, saya berfungsi memperhidupkan Tante dalam hidup saya, dan Tante berfungsi untuk memperhidupkan saya dalam hidupnya. Supaya apa saudara? Jadi teman. Paham ya saudara ya? Jadi jangan saudara hanya ingin mengenal Allah, tetapi saudara harus sampai mendapatkan Allah. Ya, setelah mendapatkan Allah, itu bisa memperhidupkan Allah. Ya, jadi memperhidupkan Allah dalam hidup kita. Jadi Allah itu hidup di dalam kita. Rasanya ada hidupnya dia. Saudara rasa hidupnya Tuhan enggak? Atau saudara merasa sendirian? Ya, oke. Nah, kemudian poin yang kelima ya. Hukum roh hayat, hukum roh kehidupan. Hukum itu yang bekerja secara otomatis ya. Saudara-saudara yang membenarkan dan yang menyalahkan. Roh hayat itu adalah pribadi Allah Tritunggal, dan kehidupan Allah Tritunggal yang hidup di dalam kita adalah kekuatan yang spontan. Itu adalah kekuatan yang spontan. Hukumnya adalah kekuatan yang spontan, tapi kekuatan yang berasal dari roh Allah Tritunggal dan kehidupan Allah Tritunggal. Mereka ada di mana? Di mana? Roh Allah Tritunggal dan kehidupan Allah Tritunggal ada di mana? Roh kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku menyertai engkau, bahkan aku tinggal di dalam engkau. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah ombak gejolak dunia yang seperti ini, saudara itu yang penting saudara-saudara memperhidupkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, secara hukum maka saudara akan dibenarkan, saudara akan dimerdekakan, saudara akan dilepaskan, saudara akan punya kekuatan ya di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita bisa bebas dari hukum dosa dari iblis. Kalau kita bebas dari hukum dosa dan iblis, apa yang terjadi? Kita hidupnya bisa hidup benar, sekarakter dengan Tuhan. Ya, kalau engkau bisa sekarakter sama Tuhan, berkat itu ngapain saudara? Mengejar. Ya, kita harus saudara hidup benar seperti Yesus supaya blessing itu mengejar kita. Jangan cari blessing, perhidupkan Tuhan. Ya, saudara perhidupkan Tuhan, maka saudara akan bisa berjalan dalam roh, dan blessing itu akan mengejar. Ya, saudara ingin dikejar berkat? Tapi saudara harus tahu, ya, berjalan dalam roh. Nah, poin yang keenam, apa itu hukum roh? Hukum roh atau berjalan di dalam roh itu adalah perilaku umum dalam hidup kita. Jadi perilaku umum itu ya kehidupan sehari-hari kita mesti benar seperti Yesus. Blessing akan mengejar. Ya. Orang itu terbalik. Jangan saudara mikirin blessingnya. Ya, saya kasih contoh. Orang kalau mikirin blessing itu pasti nggak laku. Di kantor, kamu tak kasih kerjaan A.
Gaji cuma segitu, suruh ngerjain tambahan kerjaan mendang yang ini aja. Sampai mati, saudara. Saudara nggak akan naik-naik. Ya, ini atasan bilang, nih kamu tak kasih kerjaan A sama B. Terus ngomongnya begini lagi, batinnya, tambah A sama B lagi. Gaji cuma segini. Naik nggak naik? Nggak bakal naik. Pangkat saudara nggak akan naik. Ya, jadi itu yang saudara harus tahu. Jadi berjalan dalam roh atau menurut hukum roh supaya saudara itu bisa berjalan dalam roh, itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya bilang ojo pelit, tahu bahasa Indonesia, jangan hitung-hitungan. Ya. Bahkan apa yang harus saudara lakukan, apa saja di kerjaan kantor yang bisa kamu kerjain, ambil alih semua. Gitu ya, amin. Oh haleluya ya. Nah itulah yang kemudian saudara, poin 7, saudara dan saya bisa berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh itu apa? Kalau saudara mengikuti hukum roh kehidupan. Ya, hukumnya bekerja secara otomatis. Roh kehidupan itu ada 2, roh itu roh Allah Tritunggal, hidup itu adalah hidupnya Allah Tritunggal. Ya, jadi kalau saudara menurut roh Allah Tritunggal dan hidupnya Allah Tritunggal, hidup saudara pasti seperti Yesus. Dampaknya apa saudara? Secara otomatis saudara benar, dan secara otomatis juga secara hukum saudara dibenarkan ya. Oke. Nah, ini yang poin 8. Poin 8 itu kan saya sukanya ngomong apa saudara di poin 8? Apa saudara poin 8? Tuntutan yang harus kita genapkan agar hukum roh kehidupan bisa bekerja. Jadi hukum roh kehidupan itu nggak bisa bekerja dalam hidup kita. Nggak bisa. Kalau saudara tidak melakukan 7 tuntutan. Nah ya, ada 7 tuntutan. Saudara nggak akan bisa. Wes percaya nggak bisa. Saudara tidak bisa, saudara berjalan dalam roh. Saudara tidak bisa hidup menurut hukum roh kehidupan. Ya, kalau apa saudara? Kalau saudara tidak memenuhi 7 tuntutan. Catat aja 7 tuntutan. Ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya bilangnya begini. Orang Kristen sudah dipercaya Yesus, dibaptis Roh Kudus. Dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Udah berdoa dalam bahasa roh terus. Tapi kok enggak bisa berjalan dalam roh? Kok masih enggak bisa mengikuti hukum roh kehidupan? Kenapa? Yaitu poin 8 ini yang kita mau kupas. Ya, kalau enggak hari ini, ya jatahnya nanti sore. Tuntutan yang harus kita genapkan agar hukum roh kehidupan bisa bekerja. Jadi saudara itu yang tadi saya katakan, wah udah gereja dipenuhkan Roh Kudus. Ujung-ujungnya saudara-saudara kawin lagi. Ya kan? Di hari itu tuanya. Kenapa? Tidak mengikuti 7 tuntutan yang harus digenapkan agar hukum roh kehidupan bisa bekerja. Ya. Oke, yang ke-9. Nah, iblis dan Allah sama-sama bekerja di dalam kita. Bukan dengan kegiatan lahiriah dan objektif. Jadi setan itu enggak kelihatan itu di dalam hal yang kelihatan sama yang secara umum.
melainkan dengan hukum yang batini. Jadi iblis dan Allah itu kerjanya di mana? Di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Ya, maksudnya apa? Allah bekerjanya di roh, iblis bekerjanya di daging. Nah, saudara memutuskan apa-apa kan di dalam batin, di dalam jiwa, di dalam pikiran. Ya, jadi dua-duanya itu bekerjanya di dalam batin dan sifatnya itu subjektif pribadi. Ya, oke, mari kita lihat saudara-saudara. Mudah-mudahan. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini akan saya bahas sepintas tadi karena saya sudah detail kan? Ya, belum detail sih. Nah, Roma 8 ayat yang kedua. Sebab saya coret. Kelihatan coretnya? Ya, coret itu sebetulnya di Alkitab saudara nggak ada. Gitu ya. Roh itu ada ya. Roh yang memberi hidup. Ya, jadi roh ini adalah roh Allah Tritunggal yang memberi hidup. Dia adalah pemberi hidup dan sumber hidup di dalam roh kita. Telah memerdekakan kamu. Kita telah dimerdekakan. Tapi bisa loh kita nggak merdeka. Kenapa? Kok nggak bisa merdeka? Ya tadi 7 poin, 7 tuntutan tadi. Nah, ya. Jadi 7 tuntutan harus terpenuhi, ya kan? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi lihat aja di layar, ya. Lihat saya, lihat di layar, ya. Nanti saya send saudara lewat WABC Group, ya. Jadi nanti lihat di situ, ya. Jadi mari kita lihat. Next, ya. Ini kalau saudara lihat tadi, cuma roh aslinya itu adalah sebab hukum roh. Ya, jadi begini. Di dalam literaturnya itu adalah hukum. Hukum itu secara otomatis, secara spontan. Roh hayat itu apa saudara? Ada roh Allah Tritunggal dan hayat itu hidupnya Allah Tritunggal. Jadi hukum roh hayat adalah subjektif dari pasal ini. Pasal keberapa saudara? Coba dilihat atasnya. Nah, Roma 8 ini satu pasal ini itu membahas mengenai hukum roh hayat adalah subjek dari pasal ini. Jadi pasal Roma pasal 8 itu membicarakan mengenai roh, hukum roh kehidupan. Roh, nah sekarang dijelaskan roh dan hayat disebutkan dalam ayat ini tetapi hanya dalam kaitannya dengan pekerjaan hukum ini. Ya, membicarakan mengenai otomatisnya. Ya, otomatis kalau kamu benar otomatis dibenarkan, kalau salah otomatis disalahkan. Kalau benar kamu dapat promosi, kalau kamu salah dapat apa secara hukum? Sanksi. Ya, oke, next. Jelas ya saudara kalau sudah saya kasih ayat ini ya. Oke. Saudara, kita lihat kehidupan, hayat dan roh itu ya. Roh itu adalah roh Allah Tritunggal. Menjadi roh pemberi hayat. Yang menjadi hayat semua orang beriman. Jadi menjadi kehidupan kita semua. Nah, sekarang dirinci hayat. Hayat itu apa? Hayat adalah isi dan pengaliran roh. Rohnya itu apa? Roh itu. Ya, jadi begini, kita coba lihat dulu. Roh, hayat kehidupan adalah isi dan pengaliran roh itu. Maksudnya apa saudara-saudara? Kehidupan itu adalah pergerakan roh Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Ya, mengalir
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, ya kan? Mengalir itu bergerak. Saudara-saudara, Roh Kudus itu ada di mana sih? Ada di mana? Ono ning ndi? Ada di mana? Posman, Roh Kudus ada di mana? Oh, kamu pintar kalah sama Posman. Ya, ada di dalam roh kita. Ya, Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Jadi saudara, Roh Kudus itu mewakili Bapa dan Anak. Ya. Anak itu Tuhan Yesus maksudnya. Ya, itu tinggal di dalam kita. Ya. Jadi, saudara, Allah Tritunggal adalah manifestasi akhir. Jadi, roh itu adalah manifestasi akhir. Pewujudan akhir. Dan sempurna dari Allah Tritunggal. Sesudah Dia, yaitu firman, yaitu Allah Anak, Allah Putra, melalui proses dari roh berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Tuhan Yesus Kristus, penyalipan, disalibkan di Gunung Golgota, dibangkitkan pada hari yang ketiga dan menjadi roh pemberi kehidupan, ya, menjadi sumber kehidupan yang berhuni. Berhuni di mana saudara? Di dalam roh kita. Yang menjadi hayat, yang menjadi hidup semua orang beriman di dalam Kristus. Bisa nangkap saudara? Ya, oke. Nah, Allah Tritunggal ini itu mengalir. Nah, maka itu hayat adalah isi dan pengaliran roh. Hayat, roh itu adalah pribadi Allah Tritunggal. Hayat itu adalah kehidupannya. Jadi kehidupan Allah Tritunggal apa adanya, Allah Tritunggal dan segala yang dimilikinya itu mengalir. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Lia? Dari roh ke jiwa. Ya, ke batin tadi ya. Dia ada di dalam roh kita. Jiwa kita ini yang memutuskan batin, akal, budi. Ya, sedangkan iblis ada di mana? Di mana ada daging. Jadi jiwa kita adalah tempat perebutan antara roh Allah dan iblis dalam daging. Sampai di sini paham saudara? Siapa yang nggak tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Jangan floating ya. Itu kalau floating berarti kurang minum kopi. Itu istilahnya di otaknya itu neuronnya itu nggak bisa on, bisanya floating, ngambang. Kalau onnya segini, neuronnya sel otak saudara itu ada yang namanya neuron. Ya, itu nggak bisa on off. Ya, jadi informasi itu nggak bisa dialirkan, nggak bisa. Harusnya segini kan, on yang dialirkan segini. Kalau saudara floating, kalau nggak minum kopi, biasa minum kopi, nggak minum kopi, kan matanya gini-gini, ya kan? Itu berarti harusnya segini, padahal datanya segini. Dia cuma segini. Jadinya error. Ya, ngerti ya saudara ya? Ya, jadi jangan biasa minum kopi. Jangan biasa ngerokok. Jangan biasa minum alkohol. Jangan biasa minum narkoba. Ya. Jangan biasa nonton main gadget. Ya. Saudara, itu membuat neuron saudara floating. Ya, oke.
Ya sedikit knowledge aja. Next. Hukum yang memerdekakan berasal dari roh hayat. Ya, hukum yang memerdekakan itu berasal dari roh kehidupan. Ya, hukum yang memerdekakan itu berasal dari roh kehidupan. Roh itu adalah siapa? Roh itu adalah Allah Tritunggal, hayat itu kehidupan Allah Tritunggal. Itu kan memerdekakan kita. Artinya membenarkan kita. Kita yang salah jadi benar. Harusnya kita nurut daging, tapi kita nurut roh. Jadi hidup kita benar apa salah? Benar. Secara hukum kita jadi dimerdekakan enggak dari sini? Dimerdekakan itu maksudnya ya. Hukum yang memerdekakan berasal dari roh hayat. Hukum yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa yang berasal dari iblis. Yang menghuni anggota-anggota tubuh kita yang telah jatuh. Ya, kemudian berasal dari roh hayat ini. Jadi hukum yang memerdekakan tadi itu berasal dari sini, ya. Oleh sebab itu biasain pikiran kita ke roh. Ya, pikiran kita, batin kita ke roh kita. Ya, batin kita ke roh kita. Jangan kita batin ini melulu, tapi harus ke sini. Kalau begitu saudara ke sini, secara hukum, secara otomatis saudara dimerdekakan dari sini. Paham nggak paham saudara? Kurang paham ya? Paham nggak? Coba lihat semua ke sini. Kalau saudara, pikiran saudara, batin saudara itu ke arah Allah Tritunggal yang ada di dalam rohmu dan hidupnya Allah Tritunggal yang di dalam hidupmu. Dia itu mengalir saudara, mengalir. Dia dan hidupnya dan segala apa adanya dia itu ngalir. Ya, termasuk semua karunia. Semua buah, semua rejeki. Do you know rejeki? Berkat. Itu ada di dalam pengetahuan, ada di dalam hikmat. Itu ada di dalam kuasa, itu ada di dalam mujizat. Saudara, itu ngalir di pikiran saudara. Oh kalau gitu tak giniin ya, kalau gitu tak gituin ya, kalau gini tak gini. Itu dari mana? Harus dari roh. Nah ini mengalir saudara, seret ke otak. Nah saudara-saudara, nah maka itu pikiran kita harus ke arah roh. Jangan pikiran kita ke arah daging. Itu saudara setelah begitu, ya asal 7 tuntutan tadi saudara kerjakan, itu bisa membunuh ini. 7 tuntutan. Gampangnya yang seperti saya jelaskan kemarin, ya jangan cuma berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu bukan berjalan dalam roh, ya. Tetapi pikiranmu harus tertuju kepada roh, ya. Secara singkat begitu dulu, ya. Setelah itu, saudara minggu kemarin, ya dilihat videonya, ya YouTube-nya, nonton nggak mau nonton, ya kan tonton, saudara. Jadi nggak usah diulang-ulang. Terus apa saudara? Harus dengan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Nah itu maksudnya. Atau motoku tertuju padamu, segenap hidupku ku nah itu kan, ya, itu nanti dirinci di dalam 7 tuntutan. Ya, kalau itu kan saya kasih garis besar saja. Ya, oke. Ayo saudara kita lihat Roma 7 ayat 23. Di dalam Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Hukum lain apa? Hukum apa? Iris? Nah, lain kali kalau di rumah tonton lagi ya YouTube-nya.
Wah, ya kan? Ya itu tuh, ya itu ya kan. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, hukum dosa, hukum maut yang dikerjakan oleh iblis yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya, saya bilang akal budi itu jiwa. Tapi kalau di kepala ini otak, pikiran sama otak beda loh, Saudara. Ya, jangan samain pikiran ini, pikiran itu organ. Tapi otak itu organ. Kalau pikiran bukan organ ya, itu jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, oke. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Judulnya hukum yang memerdekakan berasal dari roh hayat. Ya, kita manusia celaka kan ini. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Hukum daging, hukum dosa dan hukum maut yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, itulah sebabnya saya bilang, saya sukanya apa dulu? Membaptis dirinya Nah, itu maksudnya. Ya kan, saking stresnya. Ya kan? Ya kan? Kepengin akal budi setuju sama firman Allah, tapi daging geret-geret kita terus berbuat dosa. Ya, itu maksudnya. Tonton ya, tonton ya. Saudara, saya tahu itu kalau komsel saudara menguasai apa enggak pernah nonton saudara. Mata komselnya itu pengarahannya pada salah, ya kan? Jawabannya salah, ya kan? Itu saudara-saudara ingat kita harus bertanggung jawab pada Tuhan untuk diri kita dan untuk anggota kita. Oke, next ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, ini menjelaskan bahwa kita ini yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum dosa dan hukum maut yang ada di dalam daging. Ya, coba lihat itu 7. Hukum yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan yang berasal dari iblis, yang menghuni anggota-anggota tubuh kita yang telah jatuh. Jadi Roma pasal 7 ayat 26 dan 23 dan 17 tadi menjelaskan mengenai berlakunya hukum dosa dan hukum maut oleh karena iblis yang memasukkan di dalam diri kita. Dan itu bisa dibebaskan dengan hukum roh kehidupan. Yaitu saudara-saudara, karena kalau engkau memperhatikan Roh Kudus yang ada di dalammu, maka engkau dan saya akan dibebaskan, dimerdekakan. Apa maksudnya? Ini bawa dosa, ini bawa kebenaran. Jadi saudara bisa hidup benar lah. Secara hidup benar itu, secara hukum engkau dimerdekakan. Ya kan, kalau orang benar langsung dibenarkan, dimerdekakan, dibenarkan, dilepaskan, tidak? Ya itu maksudnya. Ayo next. Ya, sekarang hukum ini yang bekerja untuk melepaskan dari pekerjaan hukum dosa dalam daging kita. Dan memungkinkan mengenal Allah, mendapatkan Allah. Dan itu bisa memperhidupkan Allah. Ya, tadi yang saya sudah katakan di poin 4. Jadi hukum ini bisa melepaskan kita dari hukum dosa. Tidak saja melepaskan, tapi supaya bisa mengenal Allah. Masih ingat tadi? Mengenal Allah. Mengenal apa? Mengenal Allah. Mendapatkan Allah. Masih ingat? Untuk apa? Memperhidupkan Allah. Jadi saudara, dengan hukum roh, saudara itu bisa mengenal Allah. Saudara bisa mendapatkan Allah. Saudara bisa memperhidupkan Allah. Tujuannya apa sih kita? Kita kenal Tuhan tujuannya apa? Kita kenal Tuhan tujuannya untuk apa?
Ya, di sini adalah supaya kita bisa mendapatkan Allah. Itu tuh lihat itu, nyontek aja. Tapi nyontek yang dimengerti. Oh, siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Mati bagiku, dia mati bagiku, dia na, dia na. Ya, kamu kenal, nggak cukup. Tapi engkau harus mendapatkan Allah. Mendapatkan dia apa adanya. Setelah itu, supaya menjadi sumber hidup kita. Itu tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Haleluya. Ya. Jadi supaya saudara tahu bergereja itu untuk apa. Ya, bukan kenal Tuhan. Jangan cuma kenal, dapatkan dia. Apa yang kau bisa dapatkan dari dia? Kenali dia, dapatkan apa yang ada padanya. Ya. Setelah engkau dapatkan, jadikanlah dia sumber hidupmu. Wis, ini kunci berkat. Orang pada menggerutu berkat. Berkat itu ada padamu. Kalau engkau mendapatkan dia yang ada dalammu. Kalau engkau kenal dia yang ada di dalammu. Ya, karaktermu akan berubah. Dan berkat itu akan mengalir. Ya, oke. Yang kelima, hukum roh hayat adalah kekuatan yang spontan dari roh hayat. Ya, spontan. Jadi roh kehidupan, roh Allah Tritunggal dan kehidupan Allah Tritunggal itu yang membuat saudara jadi seperti Yesus. Dan itulah suatu, ya, itulah yang membuat saudara itu benar. Dengan benar itu secara hukum engkau mempunyai kekuatan. Ya, kalau hidupmu benar, kamu kuat gak? Kalau saudara belajar, sekolah seneng gak? Kalau enggak belajar, sekolah seneng gak? Gimana Riris? Ya, kalau kita belajar, saya kan pernah sekolah saudara. Saya dulu kalau sekolah di SMA, saya belajar benar saudara. Jadi kalau saya sudah di SMA itu, saya duduk paling depan. Gurunya belum jelaskan, saya udah ngomong dulu, ya kan? Ya. Karena apa? Belajar. Jadi sekolah itu seneng. Ya, sama kalau saudara hidup benar, seneng hidup itu. Ya yang nggak seneng apa temennya? Sama. Saya dulu waktu mahasiswa, saya kuliah di Bandung, saudara-saudara, saya target itu jam 7 pagi saya harus masuk perpustakaan. Ya kan? Apakah itu ada kuliah, enggak ada kuliah, saya masuk di perpustakaan. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Kalau ada kuliah saya tinggal, habis itu saya masuk lagi. Kuliah saya tinggal, saya masuk lagi. Ya, sampai jam 2. Walaupun kuliahnya itu kadang-kadang sampai sore dan malam. Ya, tapi saya masuk. Saudara, saya masuk ngapain saudara? Saya persiapkan buat skripsi. Ya, jadi harusnya itu tingkat 4 dan 5 itu adalah 2 tahun belum termasuk skripsi. Saya 1 tahun 8 bulan sudah termasuk skripsi. Ya. Jadi begitu caranya saudara-saudara. Jadi itu teman-teman, wah, itu setiap pagi itu datang ya. Atau setiap apa ya, saudara dia datang tuh, apa Yuas, ini jawabannya apa ya. Jadi tinggal nyontek ya kan. Nah, tapi itu juga memberi keuntungan kepada teman-teman kita ya kan. Dulu saya di sana nggak punya kendaraan saudara, kalau kena ke sana ke sini jalan kaki. Ya kan. Nah, tapi roda saya banyak. Teman-teman nganterin semua kalau saya butuh. Ya, jadi ini yang dimaksud ya. Hukum roh hayat adalah kekuatan yang spontan dari roh hayat. Jadi secara otomatis engkau dibenarkan. Hidupmu benar, ini lumpuh langsung. Kalau engkau mengalirkan kehidupan Allah di dalam pikiranmu, ya seperti kemarin, kalau pikiranmu terarah kepada roh, Wesley, lepek-lepek, masih ingat? Ya itu tuh,
nggak nonton ini ya setan, ya kan? Itu yang dimaksud. Jadi kayaknya baru semua. Lah yang aduh Tuhan Yesus, ampunilah mereka yang berdosa. Hukum yang spontan semacam ini ya. Jadi hukumnya itu spontan, otomatis. Bekerja dengan otomatis di dalam keadaan yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Syaratnya apa? Hidupnya Roh Kudus kalau mengalir dalam pikiranmu, itu yang kamu kerjakan. Ya, saudara saya tanya, apa yang kamu kerjakan? Yang ada di dalam pikiran kan? Betul apa enggak betul? Orang selalu berdoa dalam roh aja enggak mau. Kenapa? Enggak masuk akal. Nah, tapi kalau saudara itu ngalir ke pikiranmu, pasti engkau kerjakan. Jadi, saudara, 7 tuntutan tadi itu membawa kita, pikiran kita ke arah roh kita. Kalau pikiran saudara ke arah roh saudara, ya, roh kehidupan, roh Allah Tritunggal dan hidupnya Allah Tritunggal yang ada di dalam kita itu akan mengalir dalam pikiran kita. Kalau ngalir dalam pikiran kita secara otomatis, saudara itu akan hidup benar. Nah, secara spontan dan otomatis, secara hukum engkau dibenarkan. Nah, kalau sudah benar kok, ya kan? Kalau Sambo itu benar, dia bebas, betul kan? Nah, itu maksudnya. Oke, kita lihat Roma 8 ayat 4. Ya, terima kasih. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Kebaca? Saya kasih sayembara kepada saudara. Di YouTube saya kemarin, itu ada orang yang menyanggah khotbah saya. Dia appreciate, ya, bahwa pikiran kita terus ke arah roh. Tetapi yang dia nggak setuju, hukum Taurat itu penuntun dalam hidup kita sampai Kristus datang. Saudara baca ayatnya apa bilangnya? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya kan? Kemarin kan saya khotbah. Saudara dengarkan, kita ini pikiran kita ke atas roh. Ya, kemudian kita menyenangkan dia. Dan menyenangkan di roh Tuhan itu untuk apa? Supaya, saudara nggak pernah ingat ini kelihatannya, ya kan? Orang lain aja ingat, saudara. Orang lain aja protes, saudara diem aja, ya kan? Nggak merhatiin ya. Nanti dilihat ya. Jangan jawab di mana? Jangan jawab di YouTube, jawab di BC. Ya. Ya, jadi begini saudara-saudara, roh, untuk apa pikiran kita taruh ke atas roh, ya, supaya kita bisa menggenapkan hukum ini loh, kok nggak ngebaca, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Ya, paham ya saudara? Hidup menurut roh itu namanya berjalan dalam roh. Ya, saudara ini nggak jeli nih. Pemimpin Komsel cuma hanya nggak menguasai medan. Ya, kuasai saudara medan, karena itu untuk kehidupan kita dan kehidupan anggota kita. Ya, jadi hukum Taurat itu apa? Untuk menunjukkan sifatnya Allah. Ya, untuk menunjukkan sifatnya Allah. Sekaligus tuntutan Allah supaya kita seperti Dia. Nah, karena waktu itu Tuhan Yesus belum datang. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, ya, nah,
Kita bisa nggak ngikuti tuntutan hukum Taurat? Sebelum Yesus datang nggak bisa. Ya, coba lihat aja. Semua kan pada jutah jatuh. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, kita tidak akan jatuh. Amin. Ya, mari. Next. Nah, poin 6. Kata Yunani mengacu kepada perilaku umum dalam hidup kita. Jadi 43, coba saudara 43 ya. Coba turun lagi. Ya. Kata Yunani mengacu pada perilaku umum dalam hidup kita. Naik lagi. 43 itu apa? Hidup menurut daging. Hidup menurut daging. Halaman 12. Ya. Hidup menurut daging itu dalam bahasa Yunaninya mengacu perilaku umum dalam hidup kita. Perilaku umum dalam hidup kita secara umum itu kita hidup secara daging. Iya kan? Secara umum, iya kan? Sehari-hari saudara hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Roh apa daging? Oh, daging apa? Nah, secara umum. Ini bahasa Yunaninya ya. Oke, mari kita lihat lagi. Next. Nah, ini penjelasannya lagi. Tadi diacu pada Galatia 5 ayat 16. Poin 1. Di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jadi kalau Abel itu ngelihat sama Robi terus yang ngajari nari, ya memang dia gurunya kan, ya kan. Nah itu pasti tidak akan dia nuruti Robi, pasti nggak nuruti Wesley ya. Paham ya saudara? Kalau saudara baca Alkitab itu dianalogikan saudara. Kalau saudara nggak analogikan sama aja baca, ngapalin itu namanya. Ya, dianalogikan ya. Jadi hiduplah oleh roh. Jadi yang mau disasar di sini hiduplah. Coba atasnya lagi, atasnya dulu. Ya. Kata Yunani mengacu perilaku umum hidup kita. Tapi suruh lihat 43 itu di dalam Galatia 5 ayat 16. Ayo ya. Maksudku lah hiduplah oleh roh. Jangan hidup menurut daging. Tapi hidup menurut roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita lihat penjelasannya 16:1. Nah, 16:1 ya. Nah, hiduplah menurut roh. Hidup itu artinya berjalan menurut. Ya. Hiduplah menurut roh. Ya, itu atasnya dulu. Hiduplah oleh roh. Artinya hiduplah menurut roh. 14. Ya, hiduplah menurut roh itu sama dengan berjalan menurut roh. Kata Yunani di sini berarti menempuh hidup. Berjalan dalam langkah yang besar. Jadi kalau sudah hidup menurut daging, engkau melangkah dan dalam langkah yang besar. Ya, saudara. Jadi bahasa Yunaninya menempuh hidup atau berjalan dalam langkah besar. Karena itu bertingkah laku, bergerak, bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang umum. Jadi langkahmu adalah langkah yang besar, secara menyeluruh, besar, secara menyeluruh. Biasanya hidup kita kan hidupnya menurut daging, terus dalam langkah hidup daging, dugang daging, daging, dugang daging, dugang daging, dugang daging, daging ke gereja, roh. Daging, ke gereja, rah. Ya kan? Gitu kan? Ya kan? Betul apa enggak? Hah? Betul apa enggak? Jujur, betul enggak? Itu enggak boleh begitu. Hiduplah menurut roh supaya engkau tidak mengikuti keinginan daging. Jangan beri perilaku umum dan objektif ya. Oke. Secara umum saya sudah bicarakan tadi, nanti saya akan lanjutkan di ibadah sore.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.